Allahumma salli salatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah subuh yang berbahagia, insyaallah pada kesempatan subuh hari ini yang akan membawakan ceramah subuh adalah Bapak Ustaz Dr. Haji Amirullah Amri MA. Alhamdulillah beliau sudah hadir bersama kita. Kepada Ustaz dengan hormat kami persilahkan. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La yasuqul khaira illallah. Bismillahirrahmanirrahim. La yasrifu su'a illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana min nikmatin fa minallah. Bismillahirrahmanirrahim. La hawla wa la quwwata illa billah. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul alim. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin abdillah la nabiyya ba'da wa ala alihi wa ashabihi al-a'immatil budur, amma ba'du. Semua guru-guru saya yang hadir di tempat ini dan seluruh jamaah tanpa kecuali semuanya saya hormati, saya muliakan. Ketika terbuka mata tadi kita terbangun dari pembaringan, kalimillahilladzi ahyana, segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami, ba'dama amatana, setelah kami dimatikan. Kalimatnya seperti itu karena antara tidur dengan kematian serupa, yang membedakan hanya proses. Orang mau tidur prosesnya ngantuk dulu, orang mau mati prosesnya sakarat dulu. Ja'at sakratul maut bil haq, datang sakratul maut dengan hak. Proses yang membedakan. Orang mau tidur ngantuk dulu, mau mati sakarat dulu. Tapi begitu tidur, begitu mati udah sama. Dan untungnya ada ngantuk, untungnya ada sakarat. Seandainya tidak ada ngantuk, langsung orang tidur, kira-kira berapa jumlah orang tabrakan setiap hari. Karena begitu bawa kendaraan langsung tidur, tabrakan lagi. Untungnya ada ngantuk. Seakan-akan Allah berkata, woi istirahat, ngantuk. Begitu juga mau mati sakarat dulu. Ketika sakarat ingatlah apa yang pernah dipelajari. Detik-detik terakhir akan meninggalkan dunia. Dalam hadis sahih kita baca, man qala famata, siapa yang membacanya lalu meninggal, lam tata'amhun naru, tidak akan disentuh apinya neraka. Di situ kalimatnya pakai lam, tidak pakai lan. Kalau lam, tidak pernah dulu, tidak pernah sekarang, tidak pernah yang akan datang. Itu lam. Jadi lam yalid wa lam yulad. Allah tidak pernah melahirkan dulu dan tidak pernah dilahirkan dulu, sekarang dan yang akan datang. Tapi kalau walan tarodho angkal Yahudi walan Nasara hatta tattabi'a millatahum, lan di situ bukan lam. Tidak pernah Yahudi Nasara tuh walan, tidak pernah. Tidak pernah reda, tapi pernah ada saat-saat tertentu seakan-akan reda dengan kalian.
Makanya kalimatnya bukan lam tapi lan. Beda. Jadi terkadang artinya sama, penggunaannya beda. Saya ulangi tadi. Man qala famata, siapa yang membacanya lalu mati, lalu meninggal. Lam tat'amhun naru, tidak disentuh api neraka. Maksudnya selamanya tidak akan disentuh. Apa yang dibaca? Kalimat tauhid. Ada 4. 1, la ilaha illallah wallahu akbar. Gampang hafalnya, Bu. La ilaha illallah wallahu akbar. 2, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. 3, la ilaha illallah lahul mulku walahul hamdu. 4, la ilaha illallah wala haula wala quwata illa billah. Barangkali sudah hafal, yang sudah hafal sudah bisa sakarat. Artinya adalah kalau sakarat lantas dia baca, kata Rasul, tidak disentuh api neraka. Ya Allah ya Rabb. Lalu sampai di mana sih kita tidak meninggal? Sakratul maut muncul, ajal tiba. Malaikat Israel malakul maut tidak pernah pilih kasih. Tidak peduli apakah pejabat atau rakyat, jenderal atau kopral, mesti berangkat. Lalu di saat diantar ke kubur, yatba'ul mayyita salasa, ada 3 yang mengantar mayat itu. 3 yang mengantar. Fayarji usnani, 2 kembali. Wa yabqa wahid, 1 yang menyertainya. Apa yang ketiga itu? Ini renungan buat kita semua. Apa yang 3 itu? Ahluhu, keluarganya, anak, ponakan, sepupu, pada ngantar, sahabat, Anda itu orang pada ngantar. 1. Wa maluhu, dan hartanya, mobilnya ngantar, motor. Ini yang 2 pasti pulang. Kembali keluarganya, kembali hartanya. Wa yabqa wahid, 1 yang tinggal menyertainya. Amaluhu, amalnya, dalam arti hasil perbuatannya, pahalanya. Olehnya itu mari kita meraih pahala sebanyak mungkin. Masih ada sisa hari Ramadan, mungkin 6 hari lagi ke depan. Semoga tidak lewat Ramadan tanpa pengampunan Allah kepada kita. Di Masjidil Haram di Mekah, kalau 10 terakhir Ramadan, semakin sesak masjid, semakin tidak muat. Sebelum corona. Ya, sebelum corona. Saya sekitar 25 tahun bolak-balik ke Saudi. Malah pernah saya hanya 2 hari di Mekah, pulang lagi ke Makassar. Berlindung kepada Allah, bolak-balik saya, Pak. Ramadan di Mekah itu sebelum corona, 10 terakhir Ramadan ditingkatkan amal. Amal itu perbuatan. Sesak orang di masjid, orang itikaf itu di basement itu full di bawah. Salat tarawih 20 rakaat tambah 13. 20 tambah 13. Berapa? 33. Kurang lebih 4 jam baru rangkum. Dan tidak ada malam tanpa kunut di Masjidil Haram. Gak ada. Apalagi 27 Ramadan, kadang kurang lebih 40 menit baru selesai bacaannya. Awalnya sih waktu saya belum pengalaman, saya angkat tangan tinggi-tinggi. Amin, amin. Ternyata sebentar tangan ini tidak kuat, jatuh dengan sendirinya. Berangkat lagi saya selanjutnya Ramadan, saya sudah tidak angkat tangan tinggi. Di sini saya simpan daripada nak yelo sikah. Ini di Masjidil Haram 20 tambah 13, Pak. Saya buka-buka. Oh, witir maksimalnya Imam Syafi'i 13 rakaat. Witir maksimalnya. Tapi saya tidak berkata mesti ikut Imam Syafi'i, saya tidak ngomong begitu. Paling bagus baca semua, baca Imam Syafi'i, baca Imam Malik, baca Ahmad bin Hanbal, baca
Nu'man bin Thabit, Abu Hanifah, baca semua. Jangan hanya Ibnu Taimiyah, baca juga yang lain, Ibnu Rushd, yang ibnu-ibnu yang lain. Kemudian melangkah dari satu daerah ke daerah lain. Dan mari kita bijak, jangan suka mempersalahkan orang lain sepanjang orang itu ada dalilnya. Karena untuk menyamakan persepsi tidak mungkin. Rambut boleh sama hitam, kepala boleh sama bundar, pemikiran tidak mungkin sama. Jadi sepanjang ada dalilnya, ala kaifak, terserah kalian. 2 malam yang lalu, apa 3 malam yang lalu, saya diundang ceramah di Papua. Ada yang nanya, malah dia kasih saya tulisan, Ustadz, bolehkah tidak bermazhab? Nah, saya bilang karena saya yang dijawab, ya terserah di situ. Loh, kok terserah? Kalau saya memahami karena saya ditanya. Saya memahami orang yang tidak bermazhab itu orang yang pintar sekali. Atau orang yang bodoh sekali. Mazhab itu kan zahabah, pergi. Maksudnya di situ dimaknai pergi berguru, berarti rujukan. Rujukan itu mesti mengambil pendapatnya orang. Kalau mau berpendapat sendiri boleh, asalkan pintar sekali. Yang dimaksud pintar sekali mesti menguasai ilmu nahwu, ilmu saraf, ilmu balaghah, usul hadis, usul tafsir, usul fikih. Menguasai itu berarti ini orang pintar sekali. Silakan menentukan sendiri karena paham. Tapi kalau tidak ngerti itu lebih bagus kutip pendapatnya orang. Mengutip pendapatnya orang itu namanya merujuk. Merujuk itu berarti mazhab. Gitu. Saya ulangi, di Masjidil Haram di Mekah 20 tambah 13, 10 terakhir Ramadan. Subhanallah. Lebih baru rangkum sholat. Sebelum corona, Pak. Siapa tahu dia bilang sedikit sekali saya lihat masalah. Betul, sekarang. Karena saya juga pingin berangkat, ternyata sampai detik ini belum dibuka untuk Indonesia. Ini saja haji kecil kemungkinan. Kecil. Itu pun kalau berangkat, saya ngomong kemarin, kalau berangkat mungkin ribet. Karena estimasi hanya 30% dari seluruh totalitas yang mestinya berangkat. Dikurangi 70, 30 siapa yang mau diberangkatkan 30? Apa tidak ribut kira-kira? 2. Mobil mestinya 48, hanya 22 muatnya. Tentu bayarnya mau minta sama jamaah. Nah sepura nak makam aja. Mau disuruh negara bayar. Tidak mau duit nak kapang. Mungkin. 2. Yang ketiga, vaksin. Saya lihat di televisi. Saudi tidak mau menerima. Saya, masalah sih ya. Nah pura dia divaksin, mau divaksin ulang, kelebihan dosis ini kapan? Ya Allah ya Rabb, sejujah ini tahu Pak. Ya Allah, ya Allah. Sudah jenuh orang Pak, sudah jenuh. Lebaran tinggal 7 hari barangkali, anak-anak saya bilang, Abah, kita pulang kampung. Saya bilang ada, dilihat di televisi nak dilarang mudik. Dia bilang maki abang ke wisata Bira. Masuknya dia bilang kan dilarang mudik tapi ke wisata tidak. Jadi bilang maki mau wisata ke Bira. Karena rumah kan di Bulukumba, rumah orang tua. Itulah keadaan sekarang. Saya kembali ulangi, di akhir Ramadan ini masih ada sisa waktu, coba tingkatkanlah amalan. Taruhlah kalau kita sholat 8 tambah 3, taruhlah seperti itu. Apa salahnya ditambah-tambah sebentar tengah malam? Apa salahnya bangun sholat sunat taubat? Apa salahnya? Sengaja aku salat sunat taubat 2 rakaat karena Allah. Kalau seandainya niat itu dilafazkan, tapi kan bukan lafaz. Usolli sunnat taubah rakaataini lillahi ta'ala. Sengaja aku salat sunat taubat 2 rakaat karena Allah. Allahu Akbar. Baca doa iftitah, baca Fatihah, baca surah sesudah Fatihah. Surah apa? Terserah maksudnya apa yang dihafal.
Sujud terakhir, menangislah di situ, mohon ampun kepada Allah. Kalau tidak bisa menangis, pura-pura saja menangis. Maksud saya berupaya muhasabah, digetarkan hati, ya Allah, terlalu banyak dosa kesalahan yang pernah aku perbuat di daratan dan di lautan. Dosa kecil, dosa besar, yang nampak dan yang tersembunyi. Dosa yang aku ingat dan dosa yang telah aku melupakannya. Siapa yang akan mengampunkan di lain daripada Engkau, ya Rabb? Tidak ada Tuhan kecuali hanya Engkau. La ilaha illa anta. Coba di akhir sujudnya. Tapi komunikasi dengan Allah di akhir sujud seperti itu harus bahasa Arab. Sepakat ulama fikih. Nah, sengaja bahasa Arab benar. Kalau tidak ngerti bahasa Arabnya, berkata Imam Ghazali, hatinya digetarkan, jangan lidah yang digerakkan. Itu sifatnya batininya, bukan lahiriah. Dan kalau batininya, boleh. Manfaatkan Ramadan bulan pengampunan kalau bertobat. Biar juga bulan pengampunan kalau tidak tobat. Tambah-tambahlah. 8 tambah 3 sudah selesai di masjid. Tambah lagi sebentar. Dia bilang, saya kan sudah witir Ustaz. Emangnya kenapa kalau sudah witir? Kenapa kalau sudah witir? Witir kan artinya penutup. Saya belum pernah mendapatkan kitab kamus bahasa Arab menerjemahkan witir artinya penutup. Witir itu bahasa Arab, witran. Witran artinya ganjil. Maksudnya sholat sunat ganjil. Sholat sunat ganjil itu sebaiknya dijadikan penutup. Tapi bukan berarti harus jadi penutup. Jadi bukan harus. Ganjil 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13. Witir. Nah, kalau sudah itu jangan witir lagi, karena di sini taraweh witir, tidur tengah malam, bangun salat sunat taubat, bangun salat sunat tahajat, bangun salat sunat istikharah, salat apa yang dilakukan, ayo bangun. Asal jangan salat duha karena belum waktunya. Sudah itu jangan witir lagi, karena la witarani fil lail, tidak boleh 2 witir pada 1 malam. Udah ketemu jawabannya. Mumpun masih ada kita di penghujung Ramadan ini. Dan Ramadan tahun depan masih terlalu jauh, Pak. Masih terlalu jauh. Kita dihadang oleh kematian. Coba merenung, banyak sekali sahabat-sahabat kita, guru-guru kita di sini sudah tidak ada kan? Yang lalu masih ada, sekarang sudah tidak ada. Entah siapa lagi di antara kita yang tidak sampai lagi jatahnya Ramadan tahun depan. Dunia ini hanya dibaratkan mampir, 1 halte. Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabilin wa'udda nafsaka min ahlil kubur. Jadilah kalian di dunia ini ibarat turis, ibarat perantau, ibarat tamu. Tamu, turis, perantau sebentar saja, karena dia akan meneruskan perjalanannya. Ya Allah ya Rabb. Wa'udda nafsaka min ahlil kubur. Hitung-hitung diri kalian sebagai calon penghuni kubur. Lalu apa dibawa ke sana? Tidak ada apa-apa, tangan kosong. Kain pembungkusnya adalah kain kafan, kain yang tidak berharga. Ya syukur-syukur kalau banyak sahabat, banyak handai tolan, banyak yang doa untuk kita. Syukur-syukur. Sesudah ditimbun tanah, kubur di tembok. Emangnya kenapa kalau di tembok? Tapi saya juga tidak berkata jangan tembok, saya tidak ngomong begitu. Saya pernah ziarahi kuburnya Imam Bukhari, itu di Uzbekistan, di Tashkent. Kuburnya Imam Bukhari, Pak, kira-kira tingginya mungkin lebih 10 meter mungkin. Ada yang ikut sama saya dan dia ngomong sama Ustadz, saya baca dalam hadis, agak dibaca kor. Apa dibaca di situ? Ustaz, dilarang meninggikan kuburan, rawahul Bukhari. Tapi kenapa kuburnya Imam Bukhari tinggi? Saya bilang bagus, sudah mulai terbuka wawasannya ini. Itulah saya bilang banyak melangkah semakin terbuka wawasan.
Itu yang dibaca dilarang meninggikan kuburan, itu namanya mataan. Belum syara, belum penjelasan. Dilarang meninggikan kuburan, penjelasannya ulama dikecualikan 4 kuburan. Yang 4 ini silakan teliti sebagai pembuktian ilmiah. Sama kalau kita mau di saat promosi, pembuktian ilmiah. Nah, kenapa begini? Ini fotonya, ini penelitian saya, ini begini, akurat. Nah, baru diterima. Nah, sekarang dilarang meninggikan kuburan kecuali 4 kuburan. Betulkah ditemukan yang 4 ini? 1, kuburnya para nabi, para rasul. Ternyata betul tinggi kan? Bapak yang pernah umroh lihat kuburnya Rasulullah SAW di Masjid Nabawi di Madinah, tinggi. Saya pernah ziarah kuburnya Nabi Ibrahim di Hebron, tinggi. Saya pernah ziarah kuburnya Nabi Daud, tinggi. Kuburnya Luqmanul Hakim, tinggi. Umumnya yang ditemukan di kuburnya tinggi. Jadi masukkan kategori pembuktian dari ungkapan penjelasan tadi kecuali 4. 1, kuburnya para nabi. 2, kuburnya orang mati syahid membela agama Allah yang pernah dicincang pedang, tapi syahid dalam peperangan. Karena banyak orang syahid tapi pahalanya syahid. Pahalanya bukan syahid syariat. Contohnya man qala fi maradihi, siapa orang membaca ketika sakitnya, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin, 40 marrah, 40 kali dia ulangi. Ini rawahu Muslim. Famata fi maradihi dzalik, lalu dia meninggal pada penyakitnya itu. Wa tiyalahu ajra syahidin, Allah memberikan pahala mati syahid. Mati syahid juga. Tapi ini pahalanya syahid. Jadi kuburnya tidak perlu di tembok tinggi. Nah, ini mati syahid syariat yang dicincang pedang. Sayyidina Hamzah di Jabal Uhud di pagar tembok keliling. Tuh, yang seperti itu. 2. Yang ketiga, kuburnya ulama besar. Silakan tinggikan. Imam Bukhari ulama besar, masuk kategori. Di Indonesia Wali Songo, di Sulawesi Dato' Ritiro, Dato' Ribanda, Dato' Fatimah, Dato' Sulaiman, Syekh Yusuf di Goa yang diberikan julukan Tuanta Salamaka. Orang lagi bilang, Ustaz kenapa dipanggil ke Tuanta Salamaka? Si sengiko si senapale diobi Tuanta Salamaka. Kalau orang mau, ini julukan. Sama Imam Ghazali, julukannya Hujjatul Islam. Imam Nawawi, julukannya Ihya'uddin. Julukan. Udahlah, nggak usah komplain. Sudah 3 Pak ya. Pembuktian ilmiah betul-betul kita temukan. Kuburnya para nabi ditinggikan, kuburnya orang mati syahid ditinggikan, kuburnya ulama besar ditinggikan. Yang keempat, kuburnya pejuang bangsa negara, barisan terdepan ketika perang, karena mau dijadikan saksi sejarah. Silakan tinggikan. Nah, tapi ini penjabaran seperti ini, pemahaman seperti itulah ulama fikih. Pejuang bangsa negara, contohnya Sultan Hasanuddin di Goa, Ranggunten Romo Takalar, Lantok de Pasewang Jende Ponto, Andi Alfian Bantaeng, Arupalak Kabuni, Andi Jemma di Luwu, Desangkala Loron 7. Contoh biar cepat dipaham. Sekira-kira seperti itu. Ya Allah ya Rabb. Terakhir saya sampaikan. Terakhir. Di antara kita ini semua yang hadir, saya yakin di antara kita ada yang sudah tidak ada lagi ibunya. Ada yang sudah tidak ada lagi bapaknya. Kalau saya sudah tidak ada dua-duanya, ya Allah ya Rabb. Mumpuni Ramadan, ingat-ingat juga kasihan orang tua. Yang saya maksudkan, buatlah sesuatu untuk orang tua di bulan Ramadan. Kirim buka puasa ke masjid, niatkan pahalanya untuk beliau. Apa talumuna atau mencaji dosen tu Pak, dongenain doa tu, doa mama itu bapak jadi dosen. Jadi doktor, jadi profesor, itu bagian dari doa orang tua.
Lebih hebat mamanya Pak daripada kita. Yang doa baru lupa kasih mama. Yang masih hidup orang tuanya disopeng, diboni. Pulanglah, pulang. Rindu sekali itu, dan dia sudah siapkan itu kue untuk anak cucunya. Seandainya berhasil pulang, biar dia demam, Pak Haji sembet tuh langsung loncat dari tempat tidur. Dia peluk anaknya lalu berkata, "Salamak kona." Kalau dia bilang salamak kona, itu doa dunia akhirat. Saya pribadi kurang sepakat dilarang orang pulang kampung ketemu dengan orang tua. Kenapa? Karena itu doa orang tua itu subhanallah luar biasa itu. Kalau mama bilang salamak kona, masya Allah. Kalau memang hanya dikhawatirkan virus, Pak Gende perlu masker. Cukupkan 3. Daripada tidak pulang kampung 1 kali setahun. Ya Allah ya Rabb. Kalau mama dia peluk anaknya, dia cium hubung-hubungnya anaknya. Dia cium cucunya satu-satu. Lalu berkata salamak kona. Subhanallah. Yang masih hidup orang tuanya berpikirlah untuk pulang. Bagaimana caranya sampai di kampung lah. Aneh keadaan sekarang Pak, minta maaf. Ya Allah ya Rabb, si kaca-kaca wudi tahu tebarkan senyum, karena senyum itu adalah sedekah. Bagaimana orang tahu kita senyum? Dulu yang pakai cadar hanya ibu-ibu, makokoi mau bapak-bapak pakai mana nih tuh? Karena kondisi. Ya Allah ya Rabb. Dulu kita ketemu langsung lomba salaman, karena tidak dilepas tangan ini sebelum dosa diampunkan. Maka kau seruntuk ke segaposiku agak kereba. Oh lala. Dulu betul maleh. Anak-anak sudah 1 tahun lebih Pak. Anak-anak belajar. Kalau mahasiswa mungkin masih bisa lah. Tapi ini anak-anak kesian kelas 1 SD. Lewat Zoom. Daring. Indo namanya sekolah. Mamanya ya sekolah. Kere-kere ni mana naik tensinya, nambil itu handphone agak pokang luna anak tolo-tolo meto, persis bapak dah tolo mangka agak sih tahu. Coba, ya Allah ya Rabb. Saya di pesantren tatap muka saya. Kenapa? Bukan saya tetap kalau bilang pakai masker. Tapi bukan hanya itu, dahulukan doa, dahulukan iman, lalu imun, lalu aman. Itu coba itu hadis. Man qala ba'da sholati subuh, siapa yang membaca sesudah sholat subuh salasa marratin 3 kali. Wa ba'da sholatil maghribi salasa marratin, dan sesudah sholat maghrib 3 kali. Lam yadurrahu syai'un, tidak diterpa sesuatu. Dia gak kena-kenai. Maka kita tidak dibaca. Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa was sami'ul alim. Resep pertama, mustihakul yakin, diyakini. Kemudian kata Rasul Aisyah, kumpulkan kedua telapak tanganmu, lalu engkau baca qul lahu ahad. Napa musepung baru kau tiup baru usapkan ke bagian tubuhmu yang mampu kau raba. Aman engkau dari 2 bahaya. Bahaya lahiriah, bahaya batiniah. Batiniah itu batin, tidak dilihat mata, termasuk virus. Jadi baca sudah subuh, mau tidur baca lagi itu. Sudah itu pakai masker, jaga jarak, cuci tangan. Dan itu biar tidak dikasih tahu orang pasti cuci tangan. Bukan lagi tangan dicuci, kaki juga dicuci. Karena mau masuk masjid. Gitu. Jadi dua-duanya. Pakai doa, iman. Pakai masker, imun. Dua-duanya masih kena mati syahid. Kenapa? Mamata bitaun fahuwa syahid. Siapa yang meninggal karena wabah tahun, dia syahid. Pak Puran di Dewa Maneng. Sangat terlalu takut kita, astagfirullahaladzim. Indonesia tidak mungkin merdeka kalau akal, tidak mungkin, mustahil. Belanda, Jepang, Nippon, Portugis menjajah Indonesia dengan senjata mutakhir 3 kilo, kulle makin bunuh, brak. Tapi Indonesia hanya senjata ala kadarnya, bambu diruncing ujungnya. Tapi karena iman, hakul yakin,
Meskipun bambu diruncing ujungnya, tapi dia bicarakan tentang optimis. Iya, merdeka, 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 merdeka. Ya potosi di nak koha. Ya karena itu yang muncul. Iya. Tapi kalau bagaimana kalau saya yakin dia nak tapi tidak pakai, oh salah toy. Mesti dipadukan antara ikhtiar dan doa. Ya Allah. Saya rasa inilah yang saya sampaikan pada subuh hari ini. Kalau kebenaran pasti datang dari Allah. Kalau ada salah dan kekurangan, saya Amirul Amri manusia biasa dan memang hanya secuil apa yang saya paham. Saya tidak menggurui jamaah, tapi apa yang sudah dipahami saya ulangi kembali. Dan nanti guru-guru kita yang ada di tempat ini betulkan kesalahan-kesalahan yang saya perbuat pada subuh hari ini. Allahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul 'alim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul 'alim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul 'alim. Na'udzu bikalimatillahi tammati kulliha min syarri ma khalaqa. Na'udzu bikalimatillahi tammati kulliha min syarri ma khalaqa. Na'udzu bikalimatillahi tammati kulliha min syarri ma khalaqa. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma dafa'annal galaa'a wal wabaa'a wal balaa'a wa virus corona wa fi kulli balaa' waz zina wal riba wal fasyaa'a wal munkar. Allahumma tawwil a'marana wa sahhi ajsadana wa nawwir qulubana wa tsabbit imanana wa ahsin a'malana wa wassi' arzakana wa ilal khairi qarribna wa minasy syarri ab'idna wa qadhi hawaijana fid dini wad dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ghfir wa liwalidina wa liwali walidina wa limasyayikhina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ala ya'i wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadil hajat. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata mal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi fi sabil haq fastabiqul khairat wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Nasrun minallah wa fathuhun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.